Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Dan striker kebanggaan kita, Ole Romani, mencetak gol pertama dia di kancah yang lebih resmi tentunya ketika Eredivisie sudah dimulai pada Sabtu kemarin, dan dia kita tahu bersama dipinjamkan dari Oxford memperkuat Fortuna Sittard, di mana di dalamnya juga terdapat pemain timnas kita, pemain belakang bek tengah kita yang tangguh, Justin Hubner, dan dua-duanya dimainkan oleh pelatih Danny Boyce ketika mereka tandang ke markas PSW. PSW ini juara bertahan teman-teman ya, bermain di Stadion Philips, dan Romani membuka keran gol pertama untuk Sittard. Hasil pertandingan kita sudah tahu bahwa itu 2-2, tetapi yang menjadi inti yang perlu saya sampaikan bahwa ini suatu awal yang bagus yang diperlihatkan oleh Romani ketika dia sudah mencetak gol ya saat Eredivisie dimulai, dan Romani juga sudah mencetak gol ketika di pramusim terakhir melawan Apol Nicosia dari Siprus. Dia mencetak gol di saat Sittard menang dengan 2-1. Jadi ketika dia memulai di situ dan sekarang pada Sabtu kemarin tampil di starting 11, ini luar biasa tentunya, dan kita akan berharap bahwa Ole Romani akan bermain, dan pasti dia akan bermain jika semuanya baik-baik saja di FIFA Asian Cup, di mana Indonesia sebagai tuan rumah berada di grup A bersama dengan Singapura, Malaysia, dan India. Ole akan datang untuk memperkuat lini serang kita. Dan ini bagus, maka saya bilang ini intinya dia sudah mencetak gol, berarti ada motivasi yang luar biasa dari Ole Romani untuk bisa membuktikan bahwa dia masih ada di saat Oxford meminjamkan dia, karena kan kurang mendapatkan jam bermain di Oxford, maka penting Oxford untuk bisa membuat Ole ini dapat menit bermain yang banyak untuk bersama dengan Sittard, dan dia sudah mendapatkan itu di saat ada kepercayaan yang luar biasa dari Danny Boyce sebagai pelatih untuk langsung memainkan Ole Romani. Dan pemain depan yang paling banyak merepotkan pertahanan PSV Eindhoven adalah Ole Romani. Ya, beberapa kali dia melancarkan tembakan, ya ada on target di sana, mungkin ada 2-3 on target dilakukan. Pemain yang bergerak dengan sangat cepat di dua sisi lapangan ya, dan punya skill dribbling yang sangat bagus dan visi bermain yang tidak bisa diragukan lagi. Dan gol pertama Sittard itu dia memanfaatkan kelengahan dari Ryan Flamingo ke belakang, dan akhirnya dengan ketenangan dan sangat-sangat dingin. Ya, inilah pemain yang kita butuhkan memang, dan Ole sudah bisa membuktikan itu dengan tim nasional kita yang sudah mencetak gol. Dan lihatlah bagaimana Ole bisa hanya dengan ujung kakinya yang dia merubah arah bola itu ketika penjaga gawang Matis Kovar dari Eindhoven coba untuk mempersempit ruang tembak, tapi Ole sangat dingin, naluri mencetak gol itu memang berkelas sekali, dan dia mempressing bola itu ke pojok ya, sebelah kiri gawang lawan. Luar biasa ketenangan dari Ole Romani ini, dan dia bermain penuh teman-teman ya. Di belakang juga Justin Hubner oke ya, untuk bisa menahan gempuran-gempuran pemain-pemain PSV Eindhoven, karena mereka tandang ini bermain dengan tuan rumah. Ketika mereka bisa mendapatkan 1 poin penting lawan juara bertahan di Eredivisie, itu suatu hal yang oke di awal ya penampilan Ole Romani dan juga dengan Justin Hubner. Semoga kedepannya menjadi lebih bagus lagi, dan saya pikir ini ya, saya bilang ini modal bagus di saat Ole nantinya pada break di September 23 sampai 3 Oktober ada FIFA Matchday, dan itu akan digunakan dalam pertandingan yang bertajuk FIFA Asian Cup yang dirintis oleh Federasi Sepak Bola Internasional, pertama kali dalam sejarah berlangsung, dan Indonesia sudah dipercayakan. Maka itu sebuah kesempatan juga bagi Ole Romani untuk bermain di garis depan bersama dengan Mitchell Baker tentunya, dan ada Luke Fikri ya, 2 pemain terakhir yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, dan ini akan menghuni di lini depan kita. Justin Hubner juga sudah pasti akan bersama-sama dengan Ole akan datang dan akan bermain di belakang bersama dengan Jai Ises. Jai Ises memang kurang bugar saat ini, masih cedera, ada pemulihan. Semoga dalam bulan depan ya, menjelang akhir bulan depan dia sudah oke, sudah tersedia fit, dan Jai akan ikut bersama-sama dengan pemain-pemain lainnya dari Eropa untuk bermain bersama dengan timnas kita di jantung pertahanan ya.
Dan ada dua pemain Indonesia juga yang terlibat dalam pembukaan di Eredivisie kemarin, Dean James, Go Ahead Eagles, dan Nathan Cho. Ya, dua-duanya bermain dari sisi kiri. Itu enak ya, kita punya kedalaman tim nasional kita, banyak pemain-pemain yang oke di barisan belakang. Nah, Dean James memperkuat Go Ahead Eagles yang memenangkan pertandingan 4-1 di markas mereka, mengalahkan Willem II Tilburg, klubnya Nathan Cho. Dan Nathan Cho bermain, kemudian dengan Dean James bermain. Dean James dapat 1 kartu kuning, tapi dia sampai di menit 75 sebelum ditarik keluar oleh pelatih Go Ahead Eagles. Dan satu hal yang menarik yang perlu saya sampaikan di sini, dengan kehadiran pemain-pemain kita yang tampil di Eredivisie, Nathan Cho walaupun timnya kalah, itu dia memberikan 1 assist kepada Devin Hein yang bisa mencetak gol pertama. Sebenarnya mereka bisa mencetak gol pertama, dan Nathan yang memberikan operan itu yang sangat baik. Ya, walaupun akhirnya mereka harus bisa mengakui keunggulan Dean James dan kawan-kawan, dan Dean James dapat rating cukup tinggi ya dalam penampilan dia, memang di jantung pertahanan. Jadi makanya Indonesia itu punya kelebihan di sisi kiri. Karena di sisi kiri kita itu sangat sesak, sangat tebal ya. Kalau bisa dimanfaatkan, ada Dean James yang akan bermain, kemudian kita punya tahu ada Nathan Cho Aon, ada Sain Patinama juga, ada Donny Tri, banyak yang ada di sisi kiri. Bahkan Calvin Verdong aslinya akan bermain di sisi kiri, cuma memang dia coba untuk selalu didorong ke tengah untuk bisa mempertebal di tengah, karena hanya ada Tom Hai dan juga Joe Pelupesi, makanya sering dia ke tengah. Nathan Cho Aon juga sering didorong ke tengah, karena di kiri itu sudah banyak yang ditempati kalau bermain dengan 3-4-3 ala John Herman. Nah, itu yang kita akan nantikan teman-teman pada bulan September yang akan datang sampai awal Oktober di FIFA Asian Cup. Calvin Verdong juga kemarin bermain kalau nggak salah ya. Di pramusim, memang belum berlangsung di Ligue 1, tapi pramusim melawan Hamburg, bermain di markas lawan di Volkspark Stadium, dan mereka tampil cukup oke. Dan bagi Calvin Verdong, dia masuk di babak kedua, mungkin di menit 65 menggantikan Romain Perrault. Dan semoga Calvin Verdong itu baik-baik saja, sehingga pada bulan depan dia akan datang, sehingga kita menjadi tim yang sangat kuat, yang memang difavoritkan, diunggulkan. Kalau ada 15 itu datang semua, ya luar biasa. Ditambah dengan yang ada sekarang di sini, dan Tom Hai dan beberapa pemain lain, ya untuk melengkapi 23 pemain itu sebuah tim yang sangat lengkap ya. Ini tim yang oke dan difavoritkan pasti menjadi juara di FIFA Asian Cup. Jika oleh Romani sudah ada Justin Hapner, Calvin Verdong, Nathan Cho Aon, ya Dean James, Jai, ya semua sudah datang. Pelupesi sudah muncul. Aduh, apalagi Camiliano ikut datang, ini luar biasa, dengan Luke Fikri juga yang akan ikut bersama-sama. Jadi makanya ini tim yang baik dan berpeluang untuk bisa menjadi juara ya teman-teman. Oke, sampai di sini saya berbicara tentang sisi yang baik, menarik dengan Ole Romani yang sudah membuka keran gol pertama di Eredivisie bersama dengan Fortuna Sittard, dan ada pemain-pemain lainnya juga yang sudah tampil. Selain ada Justin Hapner, rekan dari Ole, juga ada Dean James dan Nathan. Semua bermain dengan baik tanpa cedera teman-teman. Semoga sampai pada bulan depan mereka itu fit, bugar untuk memperkuat Garuda. Nah, saya akan ingatkan sebelum saya tutup video saya kali ini teman-teman. Kemarin saya sudah umumkan 5 pemenang. Tolong cepat untuk direspon ya teman-teman. Ada 3 yang belum dapat respon dari hasil imbang 1-1 antara Singapura dan Indonesia di Piala AFF. Itu yang sudah merespon tentunya sudah ada Angga Dwi Kurniawan 2919. Ya, terima kasih Angga. Nah, Anda sudah merespon ini, dan juga ada Komang Dirgantara. Ya, sementara yang belum respon itu untuk pemenang ini adalah Usep Sutendi 3000. Ya Usep, mana Usep? Ya cepat Usep untuk menghubungi di WA saya atau di IG saya di inilaropan.com. Ya Anda cepat untuk bisa mengirim nomor rekening Anda, ya tentunya dengan menyertakan bahwa Anda itu benar ya satu-satu hasil tebakan Anda. Selain Usep ada juga ada Bong Lamongan. Bong Lamongan, halo Bong Lamongan. Ya, tolong cepat chat di IG inilah Ropan. Dan satu lagi yang terakhir adalah IDKLDK 7HM ya.
ID KLDK 7HM. Oke, tinggal saya tunggu nantinya Anda bisa merespon untuk mendapatkan hadiah ya, masing-masing Rp200.000 untuk 5 pemenang tebak skor yang tepat. Ya, bagi teman-teman yang belum mendapatkan rezeki, tentunya masih ada banyak. Bersabarlah, pasti satu saat Anda yang akan giliran mendapatkan itu untuk iseng-iseng berhadiah tebak skor bersama dengan Bung Ropan. Sampai di sini saya berbicara. Wassalam, ciao.